Jumpa lagi bersama dengan saya, dan kali ini saya akan membahas topik yang tentu sangat menarik. Topiknya apa? Mengatasi stres atau tekanan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara pernah mengalami stres? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Selanjutnya, apakah sementara saudara sedang dalam keadaan stres? Ya. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri sendiri, bisa juga dari luar diri kita. Pada dasarnya kita semua mengalami stres ya, namun tingkatannya yang beda-beda. Ada yang stres berat, sedang, dan juga yang ringan. Jika kita tidak dapat mengatasi stres, saudara-saudara, dan akhirnya stres berkepanjangan, maka hal itu akan menyebabkan, ya secara fisik, kita juga bisa mengalami gangguan ya. Denyut jantungnya meningkat, pernafasan lebih cepat, otot menegang, dan bisa mengakibatkan tekanan darah menjadi naik. Tentu ini negatif ya, berkaitan dengan kesehatan tubuh kita, bisa melemahkan sistem imun tubuh. Tapi bukan hanya secara fisik, stres juga bisa mengakibatkan ya psikis terganggu maupun kerohanian kita menjadi terganggu, yang mengakibatkan relasi vertikal dengan Tuhan juga ya bisa mengalami gangguan, juga secara horizontal dengan sesama bisa terganggu akibat stres. Saudara, ketika kita membaca kitab Injil, Yesus dalam kemanusiaannya terus-menerus berada dalam tekanan. Ada banyak tuntutan yang tentunya melelahkan. Dia terus-menerus diusik oleh para pengkritiknya ya, khususnya ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Wah, kesalahannya dicari-cari agar dia dapat dijatuhkan ke pengadilan. Namun demikian, kalau kita memperhatikan kitab Injil, Yesus tetap tinggal dalam keadaan tenang, damai, sekalipun ada banyak tekanan. Bagaimana kita dapat mengatasi stres? Atau bagaimana kita dapat memanage stres yang kita alami? Pertama, saudara, identifikasi. Prinsip pertama adalah identifikasi. Artinya bahwa kita harus mengenali diri kita secara benar. Belajar dari kehidupan Yesus. Dia sungguh mengenali dirinya dan mengidentifikasi dengan berkata, "Akulah terang dunia." Dia juga berkata, "Akulah pintu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah gembala yang baik," dan lain sebagainya. Yesus tahu siapa dirinya. Kita juga perlu mengenali diri kita dengan benar, saudara-saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah hamba. Kita adalah murid Kristus. Banyak orang stres karena tidak jujur dengan dirinya. Dia memakai topeng atau menjalani kehidupan ganda. Lain di luar, lain di dalam. Lain di rumah, lain di gereja, lain pula di pesta, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, saudara, prinsip yang pertama perlu kita mengenali diri kita secara benar. Ini namanya identifikasi. Tapi yang kedua, prinsip dedikasi. Yaitu kita harus mengetahui siapa yang akan kita senangkan. Kepada siapa kita mengabdi. Ketika Yesus datang ke dunia, dia dengan tegas berkata begini, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes pasal 5 ayat 30. Artinya, dia tidak bisa hanya menyenangkan dirinya sendiri, ataupun menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Tetapi, dia harus tetap menyenangkan Allah Bapa yang memutusnya. Jikalau kita tidak menyenangkan Allah, maka kita bisa jatuh ke dalam 3 hal. Pertama, ya takut dikritik gitu ya, takut kritikan. Anda khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan mengenai Anda. Tapi yang kedua, kompetisi. Anda khawatir kalau ada orang yang melampaui Anda. Dan yang ketiga, akhirnya konflik ya. Karena Anda merasa terancam saat orang lain tidak sependapat dengan Anda. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya stres.
Tetapi jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka fokus kita bukan lagi ego kita. Kita tidak lagi menyalahkan orang lain atau menganggap mereka sebagai lawan, menganggap mereka sebagai kompetitor, melainkan kita harus melihat mereka sebagai mitra, bahkan menjadi motivator di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, prinsip penataan prioritas. Ini hal yang sangat penting. Penataan prioritas yakni kita mengetahui apa yang ingin kita capai. Yesus juga berkata, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yohanes 8 ayat 14. Kita harus memilih dan menetapkan apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Jikalau tidak, maka kemungkinan orang lain atau dunia yang akan mengisi hidup kita dengan berbagai hal, lalu akhirnya kita lupa prioritas utama hidup kita. Saudara, hati-hati ya, bahwa kita bisa bekerja sepanjang hari, tetapi tidak mencapai sesuatu. Kita hanya berputar-putar dalam kesibukan tanpa produktivitas. Kita bisa berada dalam lingkaran kesibukan tanpa menghasilkan apapun. Yang ada adalah tekanan atau stres yang bertambah-tambah. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki prinsip seperti Yesus, mengetahui apa yang akan dicapai. Kita harus tahu prioritas. Dan yang keempat, prinsip keempat adalah konsentrasi. Konsentrasi berarti fokus kepada sasaran. Memang tidak mudah untuk dapat mengatasi stres. Oleh sebab itu kita perlu konsentrasi atau fokus. Bahwa persoalan, konflik itu bisa membuyarkan konsentrasi, bisa saja. Tetapi mari kita belajar seperti Yesus yang selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Bangun pagi-pagi dan berdoa. Ketika mau melaksanakan misi pelayanan, berdoa. Bahkan sampai kepada akhirnya ketika dia disalibkan pun, kita lihat bahwa Yesus tetap berdoa. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, jangan berbelok dari agenda yang sudah direncanakan. Jangan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Pengaruh atau gangguan dari luar tidak membuat Yesus menjadi gusar, tidak membuat Yesus menjadi stres. Dan saya harap kita juga mampu mengikuti teladan Yesus, bahwa banyak gangguan, bahwa ada banyak tekanan, tapi hendaknya kita tetap berkonsentrasi kepada apa yang merupakan rencana, agenda, ataupun tujuan kita. Saudara, sekali lagi, bagaimana kita dapat mengatasi stres? Mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Kita perlu identifikasi, mengenali diri kita dengan benar. Siapakah aku, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita perlu dedikasi kepada siapa kita mengabdi, atau siapa yang kita senangkan. Dan perlu ada penataan prioritas, serta ada konsentrasi untuk mencapai sasaran. Jadi mari kita mengawali segala sesuatu dengan doa dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada pimpinan Allah Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa saudara dan saya, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberikan kepadamu rest, artinya aku akan memberikan kepadamu ketenangan. Aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Karena hanya di dalam Yesus kita akan merasakan kelegaan. Hanya di dalam Dia kita dapat merasakan ketenangan dan damai sejahtera itu. Sehingga ketika kita di dalam Yesus, kita bisa terlepas daripada stres. Karena Dia yang dapat mengubah hidup kita. Dia yang sanggup memulihkan hati kita. Dia yang sanggup untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk kita mampu mengatasi stres atau tekanan yang kita alami. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan sampai jumpa lagi di topik-topik selanjutnya. Shalom.